Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Azra Ramadhani dengan NIM 04021382429092, kelas reguler B, program studi ilmu keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambar tentang fungsi kulit, usus besar, ginjal, paru-paru, dan juga hati. Pertama yaitu di sini ada kulit, di mana kulit terdiri dari hair atau rambut yang berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat gesekan dan radiasi sinar matahari. Kemudian di sini juga ada sweat port, di mana sweat port ini berfungsi membantu proses pendinginan pada tubuh. Selanjutnya yaitu nerve, menghubungkan kulit dengan sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu hair bulb, memberikan nutrisi pada rambut. Selanjutnya yaitu ada vein, di mana vein ini berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari kulit kembali ke jantung. Selanjutnya yaitu arteri, mengalirkan darah kaya oksigen dan nutrisi ke kulit. Dan yang terakhir yaitu ada adipose tissue yang menjaga suhu tubuh. Yang kedua yaitu ada usus besar, di mana usus besar ini terdiri dari transfer colon yang berfungsi menyerap air dan elektrolit. Kemudian ada descending colon, di mana descending colon ini berfungsi membawa sisa makanan yang telah dipadatkan ke sigmoid colon. Dan yang selanjutnya yaitu sigmoid colon, tempat menyimpan sementara tinja sebelum proses divetasi. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan dari anus. Descending colon, di mana ini berfungsi mengangkat sisa makanan dari usus kecil ke arah atas menuju ke transfer colon. Selanjutnya ketiga yaitu ada ginjal, terdiri dari hilum sebagai tempat masuk keluarnya pembuluh darah limfatik ureter. Kemudian ada renal cortex, tempat pembuatan filter darah, renal medulla, proses konsentrasi urin melalui nefron, mengalirkan urin di saluran pengumpulan ke kalis, pyramids, mengangkut cairan ke ginjal dan mengeluarkannya ke urin. Juga ada renal columns, tempat lewatnya pembuluh dan saluran mendukung fungsi ginjal. Terus kapsul, mencegah infeksi dari daerah sekitarnya yang menyebar ke ginjal. Minor calyx, yang mengalirkan urin ke kalis ginjal. Major calyx, yang mengalirkan urin ke pelvis ginjal. Ada ureter, yang berfungsi sebagai saluran mengalirkan urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih untuk disimpan. Juga ada renal pelvis, di mana berfungsi sebagai tempat urin dari major calyx dikumpulkan dialirkan ke ureter. Kemudian juga ada renal arteri, membawa darah kaya oksigen ke ginjal untuk disaraf, yaitu ada paru-paru, terdiri atas dua lobus. Kiri terdapat trakea yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian ada superior lobe yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Main primary bronchus berfungsi mengeluarkan udara ke paru-paru. Ada lobar secondary bronchus mengatur suplai oksigen. Giard notch yang berfungsi memberikan ruang pada jantung. Inferior lobe yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Sama seperti lobus kiri, lobus kanan terdiri inferior lobe. Kemudian ada middle lobe yang berfungsi sebagai pertukaran gas, penghubung antara lobus superior dan inferior. Kemudian juga ada superior lobe, yaitu hati, di mana hati terdiri dari right lobe yang berfungsi sebagai proses metabolisme, left lobe yang mendukung fungsinya, falciform ligament yang berfungsi memisahkan lobus kanan dan kiri, coronary ligament sebagai pembatas bagian atas bawah hati, hepatic veins yang membawa darah kaya nutrisi ke hati, quadrate lobe yang berfungsi sebagai dalam proses metabolisme tubuh, common bile duct yang berfungsi membawa empedu yang dihasilkan 12 jari, proper hepatic artery yang berfungsi menyimpan sumber energi. Sekian dari saya tentang penjelasan fungsi pada gambar yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.